Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Ferenita Asuti dengan nomor induk mahasiswa 1910951001. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas kedua saya, yaitu tugas medan elektromagnetik kelas B, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Andalas. Baiklah, langsung saja kita menuju ke nomor 1. Di sini diketahui sebuah muatan titik Q1 yaitu bernilai 2 mikrokulom terletak dalam ruang bebas pada titik P1 yaitu bernilai min 3,7, min 4 dan Q2 yaitu min 5 mikrokulom pada titik P2 yaitu 2,4, min 1. Jadi tentukanlah gaya vektor pada A yaitu Q2 dan B pada Q1. Seperti yang kita ketahui bahwa rumus dari gaya itu adalah Q1 kali Q3 Q1 kali Q2 per 4 Pi epsilon 0 kali R12 kuadrat dikali A12. Jadi yang pertama kita cari dulu nilai R12, dimana kita tahu bahwa R12 itu merupakan R2 dikurang R1. Jadi kita masukkanlah nilai dari R1 dan nilai R2 itu sesuai dengan kita tambahkan AX, AY, dan AZ. Jadi kita kurangkan, jadi 2 dikurang min 3 hasilnya 5AX, ditambah 4 dikurang 7AY jadi min 3AY, ditambah min 1 dikurang min 4AZ yaitu 3AZ. Jadi dapatlah hasil 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ. Kemudian kita cari mutlak dari nilai R12. Mutlak R12 itu merupakan akar kuadrat dari R12. Jadi nilai 5AX min 3AY dan 3AZ itu kita kuadratkan dan kita akarkan. Jadi 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Jadi 25 dikurang 9 ditambah 3 hasilnya akar 43. Kemudian kita cari nilai A12. A12 nya itu merupakan pembagian dari R12 per mutlak R12. Itu kita masukkan saja nilainya R12 tadi 5AX dikurang 3AY ditambah 3AZ. Kemudian kita bagi dengan mutlak R12 yaitu akar 43. Nah, jadi nilai kita cari yang A itu nilai Q2. Jadi seperti rumus di atas tadi, F itu merupakan Q1 dikali Q2 per 4 Pi epsilon 0 R12 kuadrat dikali A12. Jadi kita tinggal masukkan nilainya. Nilai dari Q1 itu 2 dikali 10 pangkat min 3 yaitu 2. Ini seperti di sini 2 mikrokulom dan Q2 itu min 5 mikrokulom. Kita masukkan nilainya. Kemudian kita masukkan juga nilai yang lainnya seperti ini. Di sini A12. Kemudian kita kalikan, kita selesaikan dan dapatlah hasilnya min 1,5945AX ditambah 0,9567AY dikurang 0,9567AZ. Kemudian yang B yang ditanya yaitu nilai dari Q1. Seperti yang kita ketahui bahwa jika kita dapat mendapatkan nilai Q2, maka nilai Q1 nya merupakan kebalikan dari nilai Q2 tersebut. Karena F itu sama dengan min F. Jadi tinggal kita kalikan dengan negatif, dimana Q2 nya itu min 1,5945AX ditambah 0,9567AY dikurang 0,9567AZ. Maka nilai Q1 yaitu 1,5945AX dikurang 0,9567AY ditambah 0,9567AZ. Kemudian nomor 2 yaitu carilah intensitas medan listrik pada titik P yaitu min 4,6, min 5 dalam ruang bebas yang ditimbulkan oleh muatan 0,1 kulom pada yang pertama titik asal yaitu 0,0,0. Kemudian pada titik yang B itu kemudian pada titik 2, min 1,3. Jadi seperti yang kita ketahui rumus dari intensitas medan listrik itu merupakan E sama dengan QT per 4 Pi epsilon 0 RIT kuadrat kali AIT. Oke. Jadi kita cari yang A itu terhadap titik asal yaitu nilainya 0,0,0.
seperti yang nomor 1 tadi, kita cari dulu nilai R1T, yaitu kita masukkan nilainya sesuai AX, AY, dan AZ nya. Jadi min 4 kurang 0 AX ditambah 6 kurang 0 AY ditambah min 5 kurang 0 AZ. Dapatlah hasilnya min 4 AX tambah 6 AY kurang 5 AZ. Kemudian kita cari mutlak R1T, yaitu sama dengan akar min 4 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah min 5 kuadrat. Hasilnya akar 77. Jadi kita masukkan juga nilai A1T nya, dimana A1T itu merupakan R1T per R mutlak R1T. Jadi kita masukkan nilainya, dapatlah min 4AX ditambah 6AY dikurang 5AZ per akar 67. Kemudian kita cari nilai E nya. Seperti pada rumus itu, E adalah E sama dengan QT per 4Pi epsilon 0 R1T kuadrat dikali A1T. Jadi E itu sama dengan QT nya itu 10 pangkat min 1, 4 Pi nya 3,14 dikali nilai epsilon 0 itu 8,854 kali 10 pangkat min 12, masukkan R1T kuadrat, jadi akar 77 kuadrat dikali A1T nya min 4AX tambah 6AY dikurang 5AZ per akar 77. Setelah kita hitung, dapatlah hasil ini dia, min 5,32 AX ditambah 7,98 AY dikurang 6,65 AZ kilovolt per meter. Kemudian yang B itu carilah pada titik 2, min 1, min 3. Kita rumusnya tadi E sama dengan Q1 per 4 Pi epsilon 0 R1T dikali A1T. Ya, jadi R1T itu kita masukkan seperti tadi, kita kurangkan AX antara R1 dengan R2 nya, AX, AY, AZ nya. Jadi dapat hasil min 6AX tambah 7AY dikurang 2AZ. Kemudian kita cari mutlak R1T nya, yaitu akar min 6 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah min 2 kuadrat, jadinya akar 89. Kemudian A1T nya kita masukkan nilai dari R1T nya per mutlak R1T, dapatlah ini. Kemudian cari nilai E nya, kita masukkan nilainya tadi, jadi 10 pangkat min 1 per 4 Pi epsilon 0 akar 89 kuadrat dikurang 6AX tambah 7AY kurang 2AZ per akar 89. Dan hasilnya min 6,42 AX tambah 7,49 AY dikurang 2,14 AZ kilovolt per meter. Nomor 3, sebuah muatan listrik yaitu Q1 nya sama dengan 2 mikrokulom diletakkan di P1 sama dengan min 3,7, min 4 dalam ruang hampa, sedangkan Q2 itu min 5 mikrokulom di P1 itu dan ini 2,4, min 4 pada titik 12,15,18. Carilah nilai A, yang A yaitu E, yang B itu nilai mutlak E, dan yang C itu nilai AE. Kita cari nilai A nya, yaitu nilai E nya yaitu E1 ditambah E2, dimana E1 sebelumnya rumus E itu adalah E itu adalah 1 per 4 Pi epsilon 0 dikali Q1 dalam kurung R0 dikurang R1 per mutlak R0 kurang R1 ditambah 1 per 4 Pi epsilon 0 dikali Q2 dikali R0 kurang R2 per mutlak R0 kurang R2. Jadi karena E itu E1 tambah E2, jadi kita cari dulu nilai E1 nya, dimana 1 per 4 Pi 1 per 4 kali 3,14 dikali 8,854 kali 10 pangkat 12 kali Q1 nya 2 kali 10 pangkat 6 kali R0 nya kurang R1 nih 12 tambah 3AX 15 kurang 7AY 18 tambah 4AZ per akar kuadratnya. Kemudian dapatlah hasil setelah dihitung yaitu 12,54 AX tambah 6,688 AY tambah 63,392 AZ.
Kemudian kita cari nilai E2 nya yaitu 1. Kemudian kita cari nilai E2 yaitu rumusnya 1 per 4 Pi epsilon 0 dikali Q2 dikali R0 dikurang R2 per mutlak R0 dikurang R2. Jadi kita masukkan nilainya 10 pangkat 12 per 100. Ini setelah kita kalikan ya semuanya, dan dapat hasil min 24,01 AX ditambah 26,411 AY ditambah 52,822 AZ. Nah, setelah kita dapatkan nilai E1 dan E2 nya, maka kita jumlahkan seperti di rumus tadi, yaitu 1 per 4 Pi epsilon 0 dikali Q1 dikali R0 kurang R1 per mutlak R0 kurang R1 ditambah 1 per 4 Pi 0 4 Pi epsilon 0 dikali Q2 R0 kurang R1 per mutlak R0 kurang R2. Nah, maka kita jumlahkan hasilnya 11,47 AX dikurang 19,74 AY tambah 34,44 AZ volt per meter. Oke. Kemudian yang B itu carilah nilai mutlak dari E. Seperti yang kita ketahui, nilai mutlak dari E itu merupakan akar kuadrat dari E tersebut. Jadi kita akarkan dan kita kuadratkan dan kita akarkan, yaitu min 11,77 min 11,47 kuadrat ditambah min 19,74 kuadrat ditambah min 34,44 kuadrat. Kita akarkan, hasilnya menjadi akar 1707,321 dan hasilnya itu 41,31. Kemudian carilah nilai AE. Nilai AE itu adalah E per mutlak E. Kita masukkan saja nilainya dan dapatlah hasil min 0,277 AX dikurang 0,477 AY dikurang 0,833 AZ. Kemudian yang terakhir, diketahui muatan garis serba sama dalam vakum, yaitu rho L dikurang 25 nanocoulomb per meter. Garis tersebut bersesuaian dengan garis X sama dengan min 3, Z sama dengan Z. Maka carilah E yang dinyatakan dalam komponen kartesian, yang pada A pada titik asal itu 0,0,0, B pada P1 yaitu 2,15,3, dan C pada P2 yaitu diketahui rho nya sama dengan 4, C nya sama dengan 60 derajat, Z nya sama dengan 2. Jadi kita cari yang A yaitu titik asalnya 0,0,0, kita dimana rho itu sama dengan R, jadi kita kurangin antara X sama Z nya, jadi 0 dikurang min 3, kemudian 0 dikurang 4, jadi 3,4. Terus kita masukkan AX dan AZ ini, jadi 3AX kurang 4AZ. Ketika kita mencari mutlak dari rho itu, seperti kita tahu merupakan akar kuadrat dari rho nya tersebut, jadi dapatlah hasil akar 25 sama dengan 5. Kemudian kita cari AP nya, rho nya yaitu rho per mutlak rho. Kita dapatkan hasil 3AX kurang 4AZ per 5. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu rumusnya E rho sama dengan rho L per 2 rho epsilon 0 dikali mutlak rho kali AP volt per meter. Kita masukkan nilai, dapat hasil 53,9 AX dikurang 71,9 AZ volt per meter. Kemudian B yaitu carilah di P1 yaitu 2,15,3, dimana nilai rho nya itu seperti cara yang A tadi, kita X dan Z nya kita tentukan dulu, jadi 5AX kurang AZ karena dia min 1, jadi AZ. Kemudian kita cari mutlak rho nya, dapat hasil akar 26. Kita cari AP A rho nya, dapatlah 5AX kurang AZ per akar 26. Kemudian kita masukkan ke rumus E rho nya yaitu rho L per 2 rho epsilon 0 kali mutlak rho dikali A rho volt per meter. Kita masukkan nilainya yang sudah kita dapatkan,
Dan dapatlah nilainya yaitu 86,4 AX dikurang 17,3 AZ volt per meter. Dan carilah nilai rho L jika diketahui rho-nya 4, psi-nya 60 derajat, dan Z-nya itu 2. Kita ketahui bahwa X itu adalah rho cos psi. Jadi rho-nya 4, jadi kita kasih 4 cos psi-nya 60 derajat, jadi 4 cos 60, dapatlah 2. Z-nya sama dengan 2, maka karena kita sudah dapat X dan Z, maka kita cari nilai rho-nya, yaitu 2 dikurang min 3 hasilnya 5, 2 dikurang 4 hasilnya min 2. Jadi kita carilah nilai mutlak dari rho-nya, yaitu akar dari rho tersebut, jadi dapat akar 29. Dan dapat setelah itu A rho merupakan rho per rho kuadrat, itu 5x kurang 2az per akar 29. Masukkan ke dalam rumus, dapatlah hasil 77,5 AX dikurang 31 AZ volt per meter. Kemudian yang terakhir yaitu ditanyakan diketahui 3 lembaran muatan serba sama ditempatkan dalam ruang hampa sebagai berikut, yaitu 2 mikrokulom per meter kuadrat pada X sama dengan min 3, min 5 mikrokulom meter kuadrat pada X sama dengan 1, dan 4 mikrokulom meter kuadrat pada X sama dengan 5. Tentukanlah nilai E pada titik-titik berikut, yaitu yang A pada titik 0,0,0, yang B pada titik 2,5, min 1,6 dan 4,7, yang C pada titik 8, min 2 dan min 5, dan yang D pada titik min 3, min 3,1, titik 0 dan min 3,1 dan titik 3,1. Kita cari dulu pada titik 0,0,0, dimana titiknya itu 2 mikrokulom pada X sama dengan min 3. Kita ketahui rumusnya E itu rho S per 2 epsilon 0 kali AN. Kita masukkanlah rumusnya, angka-angka sesuai dengan rumus, dapatlah hasil 112,94 1330 kali 10 pangkat 3 AX. Kemudian titik kedua ya itu 4 mikrokulom pada X sama dengan 5. Rumusnya sama, yaitu rho S per 2 epsilon 0 AN. Dimasukkan nilai, dapatlah hasil min 225,988 kali 10 pangkat 3 AX. Kemudian pada titik kedua, maaf ini kebalik saya tadi, jadi titik kedua yaitu min 5 mikrokulom pada X sama dengan 1. Rumusnya sama, kita masukkan hasilnya 282,485 kali 10 pangkat 3 AX. Kemudian kita masukkan ke resultannya. Resultan itu merupakan penjumlahan dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Setelah kita masukkan nilainya, dapatlah hasil 169,44 AX. Kemudian yang B itu pada titik yang ditanyakan pada titik 2,5, min 1,6 dan 4,7. Nah, sama seperti cara 1, kita tentukan pada titik 1, titik 2, dan titik 3-nya. Pada titik 1 kita dapatkan 0,206 kali 10 pangkat 6, yaitu 206 kali 10 pangkat 3. Kemudian pada titik 3 dapatkan 298 kali 10 pangkat 6. Kemudian maaf, ini 10 pangkat 3 maksudnya. Kemudian pada titik 2 ini min 104,34 kali 10 pangkat 3. Kemudian resultannya penjumlahan dari titik 1, titik 2, dan titik 3. Dapatlah hasil 399,66 AX. Kemudian yang C sama seperti A dan B, kita cari dulu titik 1, titik 2, dan titik 3-nya. Pada titik 1 kita dapatkan 112,943 kali 10 pangkat 3 AX. Pada titik 2 kita dapatkan hasil 225,886 kali 10 pangkat 3 AX. Nah, pada titik 3 kita dapatkan min 282,358 kali 10 pangkat 3 AX. Dan kita masukkan ke karena resultan yang ditanya, jadi tentukan resultannya itu dimana E1 tambah E2 tambah E3, ya titik 1, titik 2, titik 3.
berhasil 56,5 AX kilovolt per meter. Kemudian yang D, sama seperti A, B, dan C, kita tentukan dulu titik 1, titik 2, dan titik 3, di mana E1, E2, dan E3 kita tentukan terlebih dahulu. Dimana rumusnya yaitu Rho S per 2 epsilon 0 kali AN. Dan kita dapatkan pada E1 yaitu min 112,943 kali 10 pangkat min 3X. Pada titik 2 yaitu dapatkan 282,358 kali 10 pangkat 3AX. Dan pada titik 3 kita dapatkan min 225,886 kali 10 pangkat 3 AX. Dan kita dapatkan resultannya yaitu nilainya E1 tambah E2 E3 dapatlah min 516,5 AX kilovolt per meter. Jadi sekian penjelasan mengenai tugas kedua medan elektromagnetik kelas kelas B kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.